Karena agama sebenarnya bukan mulai dari dulu memang sudah dijadikan digunakan sebagai alat politik begitu ya. Oh ada waktu saya sekolah di sekolah mana? Sekolah negeri katanya ada diskriminasi terhadap agama begitu. Oke kawan-kawan S-Podcast, jumpa lagi di S-Podcast kali ini bersama saya Rizdo dan kali ini kita kedatangan tamu tamu dengan Bang Tio ya. Oke, salam AIS teman-teman, Integrity, Care, and Excellence. Nah, Bang Tio ini kalau boleh kenalin diri adalah seorang dosen di Saya di Fakultas Hukum. bersama Kristen Maranatha ya, Betul. di Maranatha bukan di yang lain gitu. Oke, ada kesibukan yang lain sebagai selain dosen? Sekarang juga saya dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala Program Studi dan Sekretaris Senat Universitas. Oke, wah banyak nih kayaknya makin sibuk ya. Kayaknya saya sering di kampus. Wes, ini baik sekali ya dapat waktunya di tengah sela-sela kesibukan, gitu. Kali ini kita ngomongin sesuatu yang ada kaitannya sama ini. Kan katanya kalau orang suka kasih istilah tuh Pancasila sumber dari segala sumber hukum, cenah Betul, gitu. betul. Seperti Indonesia gitu kan. Nah, terus di Pancasila kan kita selalu mengklaim lah negara kita kan Bhinneka Tunggal Ika gitu ya, berbeda-beda tapi satu. Tapi belakangan nih orang lagi mempromosikan keberagaman, toleransi dan yang sesuai dengan Pancasila gitu. Kaitannya kok soal agama mulu sih yang jadi menonjol gitu ya. Jadi jarang kan toleransi bisa banyak ya, bisa kesetaraan gender, bisa soal suku, bisa soal ragam budaya dan bahasa gitu. Tapi kenapa sekarang kok kayaknya isu agama jadi sensitif gitu. Kalau menurut Bang Tio kayak gimana Bang? Ya, ini memang karena ada di sisi lain ya, ada perubahan juga konstelasi politik sebenarnya. Oke. Gitu. Jadi makanya kita lebih sekarang itu merasakan masalah toleransi ini lebih penekanannya ke agama gitu. Karena agama sebenarnya bukan mulai dari dulu memang sudah dijadikan digunakan sebagai alat politik begitu ya. Tetapi sekarang makin intens agama digunakan sebagai alat politik identitas. Nah, sehingga sekarang orang lebih cenderung begitu ya ngomongin toleransi masalah agama begitu. Padahal dulu nggak begitu ya, malah dulu cenderung kalau masalah toleransi itu berkaitan dengan kesukuan gitu ya. Nah, sekarang memang cenderungnya ke masalah agama. Nah, sebenarnya kalau kita lihat dulu juga agama itu di Indonesia ini sebenarnya sudah terbiasa bertoleransi dengan kehidupan beragama begitu. Walaupun memang di setiap zaman ya pasti ada ya gesekan-gesekan. Iya, pasti ada lah gesekan-gesekan itu. Cuman kalau sekarang ini rasanya orang jadi semakin paranoid gitu ya. Kalau ngomongin agama itu orang jadi makin segan gitu. Iya. Kalau dulu itu biasa, bahkan Bung Karno sendiri gitu. sudah mengenal berbagai macam agama dari diskusi-diskusi dengan masyarakat gitu. Betul. Nah kalau sekarang kalau udah ngomongin agama, mending jangan ngomongin deh gitu ya, karena takut ini sensitif gitu. Kena masalah penistaan. Nah itu apalagi paling takut karena masalah penistaan tadi gitu. Apalagi kasus Ahok begitu dan kasus penistaan yang lain sehingga orang kayaknya jangan deh ngomongin agama sensitif, nanti kita yang tadinya berteman jadi nggak berteman. Padahal kalau menurut saya rasanya itu kita harus ngomongin agama malah gitu. Tapi dalam perspektif mengenal, bukan berdialog, bukan kita pengen menjatuhkan gitu ya. Dan kadang-kadang orang aneh gitu kalau misalkan ngomongin agama ya, kadang-kadang ngomongin agama pakai kitab sucinya gitu. Ya pasti salah kalau ngomongin agama orang lain dari perspektif dari kitab sucinya ya pasti agama yang lain salah gitu. Kalau kita diskusi kita dengarkan dari perspektif mereka gitu. Jangan kita langsung membantah atau menjawab pakai perspektif kita, ya pasti nggak akan nyambung begitu. Dari sisi lain itu juga jadi masalah begitu. Betul. Tapi sebenarnya kalau bicara soal Pancasila kan sebenarnya bukan cuma soal agama ya harusnya. Betul. Jadi, nah kalau menurut Bang Tio sendiri nih gimana? Pancasila itu memang harus religius atau gimana sih? Atau kita harus kayak gimana sih kalau di Indonesia? Ya. Kalau misalkan kita lihat dari nilainya kan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ya, dan memang kalau kita baca buku pun sila-sila lain pun diharapkan ya memang berpatokan atau dijiwai juga dengan sila ini juga begitu. Jadi memang sila ini cukup penting begitu ya dalam pengimplementasian di negara kita begitu. Nah, hanya saja saya lihat prakteknya begitu. Sebenarnya nilainya bagus ya ketuhanan yang Maha Esa. Kita tahu bahwa banyak sumber-sumber nilai moral di sana kan gitu ya. Tetapi prakteknya ini yang memang orang Indonesia cukup aneh gitu ya. Nah ini anehnya. Kita kan katanya bangsa yang religius ya. Bahkan ada ketuhanan yang Maha Esa mengakui agama-agama begitu.
tetapi kita termasuk negara yang tingkat korupsinya tinggi, gitu kan? Nah, kasarnya gitu ya, orang kalau Jumatan, kalau pulang belum tentu ada sendalnya, gitu misalkan. Atau misalkan orang juga di gereja juga ya, kadang-kadang begitu ya, masuk gereja, bertobat, pulang gereja ya kumat kembali ya seperti ininya ya sebelumnya gitu. Nah jadi kadang-kadang orang itu menghayati agama itu hanya sekedar ritual, simbolik, simbol-simbolnya begitu ya. Tetapi mereka lupa begitu ya untuk mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kadang-kadang kita ini sering mengkritikkan negara-negara sekuler gitu ya. Yang negara yang memisahkan agama dengan negara-negara begitu. Nah, kalau menurut saya kita justru yang sekuler gitu, memisahkan antara agama dengan kehidupan sehari-hari gitu. Betul, kehidupan sehari-harinya kita kadang tidak jujur gitu ya, kadang kita melakukan tindakan yang melanggar moral. Tapi di sisi lain kita membuat mengaku religius dan mempraktekkan tindakan-tindakan yang religius begitu. Iya ya. Jadi emang ini ya munaroh ya, munafik dalam roh. Kira-kira gitu. Tapi emang ini ya, maksudnya kalau boleh dibilang sebenarnya maksudnya gini kan, Pancasila itu ada masih banyak lagi kan daripada soal ketuhanannya kan. Ada soal kemanusiaan, soal unity, kesatuan, demokrasi dan keadilan sosial gitu kan. Kok kayaknya lebih sering ini ya, maksudnya orang dianggap nggak Pancasila kalau nggak beragama gitu, jadi kesannya gitu. Padahal kan sebenarnya jauh lebih banyak perilaku yang tidak Pancasila, misalnya dengan korupsi tadi dengan korupsi atau dengan kita memelihara perpecahan atau kita membuat perpecahan juga itu kan sebenarnya tidak Pancasila. Betul. Nah sebenarnya kalau menurut Bang Tio nih gitu, menghayati nilai Pancasila tuh zaman dulu kan ada tuh P4 ya, pantat panas pinggang megel bukan ya, tapi penghayatan ini pengamalan gitu kan, kita tahu betul-betulnya diuraikan gitu. Tapi sekarang sebenarnya itu lebih ke arah gimana sih? Apakah kita memang cuma ngomong diri kita Pancasila tapi sebenarnya enggak, atau bisa dimaknai seperti apa kalau Pancasila? Ya kalau menurut saya sendiri sih ini berkaitan dengan masalah sistem pendidikan kita. Jadi sistem pendidikan kita berkaitan dengan Pancasila, saya lihat kecenderungan yang nggak tahu kalau misalkan sekarang saya belum lihat lagi ya seperti apa begitu ya. Tetapi yang saya rasakan misalkan itu terlalu hanya teoritis gitu, jarang praktis gitu ya, jarang dipraktekkan gitu. Lebih kepada kita itu harus bagaimana dan lain-lain, tapi jarang dipraktekkan begitu. Seperti contoh, saya diskusi nih di kelas dengan mahasiswa Pancasila gitu ya. Apa yang kamu alami, misalkan masalah kamu dianggap sebagai manusia nggak? Ada tindakan yang kamu dianggap seperti bukan manusia nggak? Misalkan itu. Oh ada, waktu saya sekolah, di sekolah mana? Sekolah negeri katanya, ada diskriminasi terhadap agama begitu. Loh, kenapa itu bisa terjadi katanya? Ya karena mereka berpandangan agama saya beda dengan agama yang lain begitu. Nah terus kemudian guru kamu lakukan apa terhadap kamu? Oh nggak ada gitu ya, diam-diam saja gitu. Akhirnya saya merasa dikucilkan sampai saya lulus dari sekolah tersebut katanya gitu. Nah berarti kan di sini ada masalah di sistem pendidikan. Maksudnya guru itu mungkin tahu, apalagi guru Pancasila ya nggak mungkin nggak tahu. Nggak mungkin nggak tahu gitu ya. Tetapi tidak mempraktekkan itu gitu. Di sisi lain begitu. Di sisi lain ada dualisme menurut saya. Dalam pikirannya dia tahu mungkin itu harusnya dilakukan begitu ya. Tapi dia tidak mau begitu melakukan itu. Karena dia mungkin merasa ada nilai-nilai yang dia yakini tidak sesuai dengan pikirannya gitu. Nah menurut saya ini harusnya dari kecil gitu ya dipraktekkan. Saya ingat di Purwakarta itu Bupati terdahulu ya, Pak Denny siapa saya lupa namanya. Pak Dedi ini. Dedi ya. Nah, Pak Dedi itu dia bikin suatu aturan di pendidikan, sistem pendidikan di mana orang yang beragama lain itu harus orang yang semua kan pasti punya keyakinan agama ya. Nah, orang-orang tersebut disuruh untuk datang ke rumah ibadah lain gitu. Datang, jadi berkunjung, ngelihat gitu ya. Kemudian bahkan mereka harus membereskan atau membersihkan lingkungan itu gitu. Habis itu setelah membersihkan makan bersama gitu ya, saling menyuapi. Jadi tahu gitu, oh ada orang beragama lain dan mereka itu baik-baik juga agamanya aja yang beda gitu. Ya karena seringnya gitu ya pendidikan keagamaan, terutama kalau di Indonesia kita diajarinya seolah-olah kita hidup sendiri, padahal kan kita di tengah kemajemukan. Betul, di tengah kemajemukan dan tadi masalah sistem pendidikan yang kita hanya cenderung mengajari bahwa hal ini baik, hal ini buruk, tapi jarang mempraktekkannya gitu. Hafalannya mungkin bagus ya. Gitu. Jadi hafal semua mungkin isi kitab suci jangan-jangan. Bisa. Tapi pengamalannya itu yang sangat kurang. Oke. Nah ini berarti Bang. Jadi kira-kira kalau kedepannya nih, kata kita akan membentuk insan Pancasila seperti itu kesannya gitu. Yang lebih menentukan kan berarti tadi itu ya, antara apa yang teoritis dengan yang lebih praktis ya, yang di alam keseharian dan keterbukaan untuk menerima yang berbeda tadi gitu. Nah tapi
harus ini nggak? Maksudnya kan kadang-kadang kecenderungannya tuh orang religius katanya akan lebih saleh, tapi biasanya jadi lebih eksklusif katanya kan gitu. Mungkin nggak sih? Atau sebenarnya bisa ada alternatif lain nggak sih? Karena kan kecenderungannya gitu ya. Orang kalau udah semakin mendalami agama jadi malah makin tertutup sama yang lain gitu. Bisa ada alternatif nggak sih sebenarnya untuk kayak gitu? Nah, saya lihat juga itu sebenarnya menurut saya ya, yang tadi dinyatakan itu memang terjadi dalam konteks negara kita. Tetapi menurut saya seharusnya orang memperdalam agama harusnya dia tidak semakin eksklusif. Harusnya dia semakin inklusif begitu ya. Bahkan orang yang sangat memperdalam begitu ya. Kenapa? Karena semakin dia memperdalam ternyata banyak hal yang mengajarkan begitu bahwa kita itu harus berhubungan baik dengan orang lain begitu, bukan justru semakin eksklusif. Nah, yang saya lihat kebanyakan fenomena yang terkesan orang itu mempelajari agama kemudian semakin eksklusif itu biasanya baru belajar kebanyakan gitu. Masih anget-anget. Iya, masih anget-anget gitu. Dia baca baru satu ayat gitu ya. Kemudian dia merasa itu adalah hal yang harus dipraktekkan dalam berbagai bidang gitu. Padahal kalau kita jauh lebih dalam banyak konteks-konteks tertentu di dalam ajaran-ajaran agama begitu. Nah, saya lihat justru orang yang lebih dalam dia lebih toleran terhadap perbedaan terhadap masyarakat yang lain karena itu kan sudah hakikat manusia ya, berbeda gitu ya. Mau agama itu misalkan mengajarkan bahwa harus misalkan semua orang beragamanya A, misalkan sesuai keyakinan dia begitu ya, itu nggak mungkin kalau secara logika begitu ya. Semua orang pasti ada perbedaan, bahkan di satu agama aja beda-beda gitu ya, alirannya banyak gitu ya. Ya ujung-ujung kan nanti kalau misalkan kita mau maksain perbedaan itu harus dipersamakan, jadinya berantem terus, nggak pernah hidup dalam damai begitu. Jadi kalau boleh disimpulin nih, berarti insan Pancasila itu harusnya kayak gimana berarti? Harus. Ya kalau menurut saya insan Pancasila itu bukan hanya sekedar tahu Pancasila, itu tentu kita nggak masalah ya tahu hal tersebut begitu ya. Tapi yang paling penting itu praktek di dalam kehidupan sehari-hari begitu ya. Dan prakteknya pun bukan hanya yang sifatnya seremonial begitu ya, hanya sifatnya formalitas gitu. Misalkan upacara gitu ya. Misalkan kan orang-orang kan kayak gitu dulu. Cara membangun nasionalismenya kayak gitu. Gitu upacara, hafal ini itu begitu ya. Tapi habis upacara buang sampah sembarangan gitu. Itu yang nggak nyambung ya. Nggak nyambung jadinya gitu. Jadi kita harus banyak lepas dari hal-hal seperti itu. Tapi bukan berarti hal seperti itu nggak boleh dipraktekkan ya, tentu boleh. Bukan hafalan yang salah kan. Betul. Tetapi kita harus lebih banyak mempraktekkan nilai-nilai yang lebih esensial gitu, yang lebih substansial. Jadi kayak misalnya kayak kalau kita ngeliat di luar negeri atau di beberapa tempat gitu kan, disiplin diajarin dengan ngantri gitu ya, dengan membuang sampah pada tempatnya, menyapa orang gitu. Itu lebih ini ya, lebih ya mungkin mereka lebih Pancasila kali dari kita. Betul. Saya rasa itu menunjukkan justru lebih Pancasila dibandingkan kita yang katanya gitu ya punya nilai-nilai Pancasila begitu. Bahkan tadi ya dibalik lagi kalau ngomongin agama, di agama bilang kebersihan sebagian dari iman gitu ya. Ya berarti kan kalau kita melogikan Indonesia tidak bersih, berarti banyak yang tidak beriman gitu. Nah itu kan jadi jangan sampailah kita dibalikan begitu ya dengan apa yang kita yakini sendiri. Betul. Dan malah jadi keyakinannya itu tadi kan, jadi karena hafal keyakinan sendiri jadi semua pengen disamain gitu ya. Terus dimarahin semua gitu kan. Biasanya gitu memang, karena kalau kita cuma punya palu semua jadi terlihat seperti paku gitu ya. Oke, jadi mungkin kalau itu kita perlu ya untuk mengemas Pancasila kan juga bukan cuma tadi yang agamanya doang ya, walaupun itu menjiwai semua. Jadi kita bisa justru lebih terasa di saat kita menghayati kemanusiaan, saat kita menghayati persatuan, belajar berdemokrasi dan juga mencoba mengusahakan keadilan sosial gitu ya. Itu justru lebih perwujudan nyata dari apa yang kita yakini. Pancasila, betul seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa share juga gitu ya. Kalau punya pemaknaan sendiri soal Pancasila, apalagi generasi muda kan kadang-kadang ini ya, Bang ya, kadang-kadang itu jangan cuman teorinya doang lah gitu ya, jangan cuman basa-basi gitu kan. Pengen nasihatin. Nah, teman-teman bisa kasih contoh mungkin hal-hal yang menurut teman-teman religius sekaligus Pancasilais lah gitu ya. Kira-kira di contohnya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bisa share bareng-bareng dan kita bisa obrolin bersama-sama di tema-tema berikutnya. Makasih banget Bang Tio sudah berbagi di sini gitu ya. Tetap semangat dengan kesibukannya ya gitu ya. Semoga ini semakin sukses menghasilkan insan-insan Pancasila di Fakultas Hukum Universitas Maranatha. Oke, sampai jumpa kawan-kawan di obrolan Ice Podcast berikutnya. Salam Ice, integrity, care and excellence.